target Bapak dalam jangka waktu berapa lama permasalahan tunggakan dan utang Sasando International Hotel ini bisa terselesaikan? Saya pinginnya tahun ini selesai. Welcome back to Say Podcast. Hari ini saya di tempat yang luar biasa bersama seseorang yang luar biasa. Tepatnya saya ada di Sasando International Hotel dan di samping saya ada Pak Direktur Sasando International Hotel, Bapak John Lim. Apa kabar Pak? Kabar baik, selamat siang. Wah, terima kasih nih kita sudah disambut di Sasando International Hotel. Terima kasih juga buat kunjungannya. Saya lihat Sasando International Hotel ini banyak perubahan sekarang ya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak John, ya kita masyarakat NTT tahu lah ya bagaimana Sasando International Hotel beberapa waktu lalu, di mana terdapat banyak sekali permasalahan Sasando International Hotel. Sampai dengan masa kepemimpinan Bapak. Kalau tidak salah dari September tahun lalu Pak ya? Saya sudah 2 tahun, hampir 2 tahun dari 2023. 2023 itu per tanggal 19 Desember saya diminta oleh para pemegang saham untuk menjadi komisaris di Sasando. Okay. Perusahaan yang mengelola Sasando ini namanya PT Flowamorata Bangkit Internasional. Oke, PT Flowamora. PT Flowamorata Bangkit Internasional. Jadi waktu itu saya juga tidak pernah sangka-sangka akan jadi komisaris. Dan waktu itu saya pekerjaan dasar saya sebagai dosen di Universitas Persatuan Guru 1945 di Fakultas Ekonomi. Dan juga saya sebagai wakil dekan 3 urusan kemahasiswaan, kerohanian, kerjasama. Itu saya yang mengurusi itu di kampus. Lalu tiba-tiba karena semua direksi Hotel Sasando PT Flowamorata Bangkit Internasional mengundurkan diri direktur dan komisarisnya. Lalu semua orang tidak mau untuk jadi begitu. Lalu per tanggal 19 Desember saya diminta tahun 2023 diminta untuk jadi komisaris. Waktu saya datang di sini tentunya teman-teman juga tahu pasca Covid, pasca Seroja semua bolong di mana-mana. Jadi waktu saya datang itu kaca yang di sini itu masih belum terpasang. Dan karyawan kami itu waktu saya masuk itu permasalahan mereka mundur itu karena Hotel Sasando hampir bangkrut. Hampir bangkrut, maka ketidakmampuan tata kelola dari manajemen itu mengalami kepincangan. Maka itu yang mereka mundur dan akhirnya saya masuk lalu datang ke sini juga. Antara sedih dan tertantang. Wah, antara sedih dan tertantang. Oke. Sedihnya teman-teman karyawan tidak menerima gaji sudah 7 bulan. 7 bulan. Wow. Karyawannya demo tanggal 23 September 2023 itu demo. Ada waktu itu yang ambil berita online-nya dari Pos Kupang Online. Videonya masih ada di linknya Pos Kupang. Jadi mereka demo lalu mungkin beberapa langkah-langkah itu dan manajemen memutuskan untuk mundur. Menyerahkan mandat kembali ke PT Flowamor, lalu saya dimintai untuk bagaimana mengelola hotel ini sebagai komisaris dengan Pak Jimmy Benu. Pak Jimmy sebagai dirutnya, saya sebagai komisarisnya.
Lalu masa kerja kami hanya 6 bulan. Dari tanggal 19 Desember sampai dengan tanggal 18 Juni 2024. Oke. Nah, waktu saya masuk, tentunya teman-teman tahu kondisi Sasando. Kamarnya juga banyak yang tidak layak huni. Aulanya juga tidak layak huni, tidak layak dipakai. Lalu ada aulanya ada 4, ada Marungga 1, Marungga 2, Marungga 3, Marungga 4. Nah itu akhirnya banyak keluhan masyarakat lah, banyak keluhan pelanggan. Maka pelanggan Sasando mulai meninggalkan Sasando. Wow. Begitu. Nah tentunya ketika 6 bulan itu saya sebagai komisaris ya lebih banyak melakukan pemetaan masalah. Oke. Pemetaan masalah yang secara jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Nah komisaris kan tugasnya mengawasi. Nah ketika pasca tanggal 18 itu terjadi kekosongan jabatan di sini karena masa kerja kami sudah selesai. Saya menghadap komisaris PT Flow Bamor, Pak Asisten 3. Lalu saya menyampaikan sudah selesai, jadi bagaimana, kan kita ini kan kerja sesuai prosedur. Apakah pemegang saham bilang tunggu sampai selesai RUPS atau langsung dikendalikan oleh perusahaan induk? Waktu ketemu lalu Pak Asisten 3 bilang sudah, Pak Komisaris tolong lanjutkan kepemimpinannya untuk tidak boleh ada kekosongan dalam ruang pengambilan kebijakan. Saya tidak buat keputusan apapun, hanya menjaga operasional supaya bisa jalan. Begitu. Nah, dari kevakuman itu hampir 3 bulan itu terjadi masalah lagi, karyawan tidak bisa terima gaji karena kita tidak bisa akses bank. Bahkan biaya listrik Sasando pun saya pernah ambil uang dari rumah bayar biaya listrik Sasando. Jadi ambil uang dari rumah bayar. Lalu saya juga tidak dibayar 10 bulan. Kalau tambah yang sekarang sudah 1 tahun, sudah 2 tambahan sekarang sudah total ya. Totalnya sudah 1 tahun tidak dibayar. Tidak gajian. Tidak terima gaji. Wow. Lanjut Pak. Nah, ternyata saya menemukan banyak hal. Waktu perjalanan waktu per September saya jadi direktur tahun 2024, tanggal 27 September 2024 lalu terpilih di RUPS itu. Ternyata laporan keuangan yang ditinggalkan manajemen lama nggak ada. Hah? Laporan keuangannya tidak ada? Tidak ada. Lalu waktu di RUPS saya sampaikan ini begini, saya punya surat yang mengisyaratkan ke teman-teman direktur dan manajer untuk segera menyiapkan laporan keuangan. Ada surat saya, nanti saya foto baru kirim. Begitu sebagai bukti-bukti kan, tidak asal kita omong-omongkan begitu. Nah ternyata saya baru ketahuan teman-teman ini tidak bayar pajak pendapatan di kota. Totalnya 1,6 miliar. Wow. Lalu itu ada plang di depan. Dan waktu itu memang saya langsung buat pemetaan masalah, melaporkan ke Pak Asisten 3 sebagai komisaris. Kita diperhadapkan pada 2 pilihan. Pilihan yang pertama itu adalah kita bayar gaji dulu. Orang yang kerja di sini harus terima gaji supaya kan waktu lalu itu kan banyak anak-anak karyawan Sasando yang berhenti sekolah, putus sekolah karena tidak terima gaji. Dengan waktu saya masuk dengan Pak Jimmy lakukan beberapa langkah. Satu adalah waktu saya masuk di Desember itu pas bayar THR itu saya evaluasi uang kes kami itu 16 juta. 16 juta. Lalu saya lakukan beberapa langkah, bicara dengan Pak Direktur. Ya dalam situasi seperti ini ya orang mau hari raya kan, ya cari pinjaman untuk bayar THR-nya setengah THR sehingga operasionalnya tetap jalan, kita bayar dulu setengah. Begitu. Ketika saya jadi direktur baru selesaikan gaji yang sisa 4 bulan yang di ujung saya, ditambah lagi dengan bayar THR sisa yang 2023. Wow, begitu. Nah, itu yang jadi soal-soal kami ya. Ketika kasus pajak itu waktu saya jadi direktur tanggal 27 September lalu
tanggal 5 Oktober Satgas Pajak datang ke Sasando. Baru saya kaget, ternyata kita punya pajak totalnya 1,6 miliar. Dan akhirnya saya juga buat pernyataan bahwa saya tidak mau tanggung jawab. Sebagai tanggung jawab perusahaan untuk bayar pajak iya. Tapi bertanggung jawab secara personal silahkan manajemen lama. Silahkan berurusan kan kalau misalkan dilakukan tindak pidana pajak. Begitu kan saya juga masuk dalam kondisi kolaps begitu. Akhirnya ketika dilantik kepala daerah yang baru 2 hari tidak salah dari Bapenda Kota Kupang datang pasang stiker. Lalu saya juga bingung urus untuk maintenance kah, bayar gaji kah, bayar pajak kah. Oke. Nah, jadi waktu itu saya ketemu dengan dengan kawan-kawan karyawan untuk kita melokalisir persoalan. Persoalan yang pertama itu adalah gaji yang 7 bulan itu kita geser ke sini dulu, bayar di Oktober itu dulu, naik ke atas, bayar service charge, bayar gaji sampai dengan Desember. Dan sekarang kita soal urusan gaji kita ada dengan dampak efisiensi ini. Lalu ya saya bilang teman-teman sudah direkturnya yang korban lagi 2 bulan tidak bisa terima, teman-teman yang terima kan begitu. Tapi dengan catatan dikasih cicilan begitu. Dikasih setengah gaji bulan pertama yang bulan ini 2 bulan ini, lalu sisanya dikasih 1/4 baru dikasih selesai. Jadi sekarang kita lagi tunggu untuk penyelesaian gaji yang bulan kemarin masih tinggal 1/4. Itu tentunya langkah-langkah itu diambil untuk jangan menyusahkan gitu. Supaya operasional tetap berjalan. Dan di Sasando ini waktu diambil oleh Pemda NTT di masa kepemimpinan Pak Victor Bongtilo Laskodat, itu teman-teman ini kan rata-rata sudah kerja 30 tahun, 20 tahun. Tentunya dengan kondisi seperti ini kan ada 2 undang-undang ketenagakerjaan yang dipertimbangkan. Yang 2019 ke bawah itu kan undang-undang tenaga kerja yang lama, sekarang kan Omnibus Law. Nah, ada yang sudah pensiun, saya tidak berani memberhentikan dulu karena hak-haknya masih tertunda untuk diselesaikan dulu begitu, sehingga kita menyelesaikan tanpa menimbulkan masalah begitu. Nah, tentunya di sini saya sudah maintenance kamar sudah layak huni, maintenance aula 4 sudah siap, restoran tentunya teman-teman lihat kondisi resto sudah mulai membaik, tentunya sudah mulai pasang AC standing. Sebelumnya kan terlalu panas, tidak ada AC. Betul. Dan kolam juga sudah dibenahi begitu. Dan pool cafe yang harga warungan baksonya enak sekali. Saya selalu memberi promosi baksonya enak sekali. Kalau kita di sini lalu strategi menyelesaikan masalah itu, saya ini kan aktivis. Saya pernah jadi ketua GMKI 2010-2012. Jadi sekarang ketua DPD KNP Provinsi NTT, Korwil Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Bali Nusa Tenggara. Nah, dengan relasi organisasi itu maka mulai dibangunlah ketemu senior-senior yang kepala dinas kah, dan paling banyak menolong itu Kapolda NTT. Oh ya. Pak Irjen Pol Daniel Silitonga yang baru diganti kemarin. Yang baru diganti. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Jenderal Daniel Silitonga yang mewajibkan semua institusi kepolisian berkegiatan di Sasando. Wow. Lalu tentunya selama 8 bulan pendapatan kami 3,6 miliar. 3,6 miliar. Jadi selama masa kepemimpinan Bapak sebagai direktur, penghasilannya sampai 3,6 miliar ya? Baru di 8 bulan. Baru 8 bulan ya? Luar biasa. Itu pakai relasi organisasi. Lalu sekarang puji Tuhan karena di backup oleh Pak Gubernur dan menghimbau seluruh SKPD untuk bisa menggunakan fasilitas Hotel Sasando. Dan kemarin itu baru kegiatan Dukcapil waktu pembahasan pemerintahan transisi
penyerahan APBD NTT di sini. Waktu itu masih Pak PJ Gubernur Oh ya, dan ya. tim di Marungga 1. Begitu. Luar biasa. Jadi memang selama masa kepemimpinan Bapak John ini kita bisa melihat banyak sekali ya perubahan yang terjadi di Hotel Sasando yang sebelumnya memang bisa dikatakan sudah kolaps Ya, dengan meninggalkan hutang yang begitu banyak ya. kalau utang kami itu totalnya 11 miliar. 11 miliar. Utang pesangonnya teman-teman yang karyawan ini yang harus dibayar oleh Fajar itu harus dihitung karena hak mereka sebagai karyawan kan. Total seluruhnya tuh Kalau total seluruh utang gaji 700 juta, utang service charge 519 juta, wow. utang BPJS TK saya baru bayar 50 juta dari 223 juta, mungkin kembali lagi begitu. Karena waktu saya masuk memang itu posisi utang BPJS TK 156 juta. Begitu. Nah, akhirnya saya memang agak sedikit kesusahan gitu untuk bagaimana untuk Menghidupkan kembali menghidupkan ya kembali Sasando. Sasando. Saya juga rasa-rasanya mau kembali ke habitat asli, ke kampus sudah. Tapi kalau saya melihat kalau saya kembali ya teman-teman karyawan bisa terkatung-katung lagi begitu. Jadi saya punya visi Sasando untuk masyarakat NTT. Sasando untuk masyarakat NTT. Jadi tentunya teman-teman datang ke sini, saya menyarankan ke semua karyawan untuk dilayanilah. Jangan seperti hotel lain. Untuk semua modalnya bisnis semua. Tapi harus ada pelayanan sosial, datang bisa dapat kopi, bisa dapat air putih. Tentunya hotel lain tidak seperti itu. Ya. Itu untuk masyarakat NTT merasa bahwa mereka punya. Oke. Mereka punya. Nah, kalau boleh tahu Bapak, sejauh ini renovasi yang sudah dilakukan di Hotel Sasando ini apa-apa saja yang sudah dibenahi? Yang pertama renovasi aula. Renovasi aula ya. Renovasi resto ini kan kacanya sudah dipasang, sudah ada access standing, sebelumnya kan tidak ada kan. Renovasi kamar Seluruhnya. dari yang tidak, kan kita petakan klasifikasinya dari yang layak huni, setengah layak dan tidak layak. Jadi kita sudah lakukan itu semua dan sudah puji Tuhan sudah kembali membaik. Dan kamar-kamar yang di kolam itu kemarin waktu bulan Agustus saya masih terjadi kekosongan. Saya ketemu dengan PJ Wali Kota Kupang untuk bisa dimanfaatkan teman-teman Paskibraka, dan waktu itu kita selesai renovasi lalu teman-teman Paskibraka kota pakai dan mereka termasuk pelayanan terbaik juga di Provinsi NTT. Wow. Menurut informasi yang saya dapat ada 2 kabupaten yang terbaik, Labuhan sama Kota Kupang. Dan Pak Kabit yang menangani itu datang minta terima kasih banyak karena sudah cukup membantu. Saya bilang ya mau bagaimanapun ini kan miliknya orang NTT. Jadi Setuju. kita akan lakukan yang terbaik. Oke. Tadi Bapak sempat singgung soal kolam berenang sama pool cafe ya. Mungkin bisa sedikit informasi, kolam berenangnya ini terbuka untuk umum Pak ya? Ya, Terbuka untuk umum, terus harganya juga terjangkau ya? sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Bukannya dari jam berapa saja Bapak? Sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5:30 sore. 5:30 sore. Ya. Kalau pool cafe-nya Pak? Pool cafe-nya dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Jam 8 pagi sampai jam 11 malam. 11 malam. Itu terbuka untuk umum ya Terbuka untuk umum. Artinya konsep. konsepnya. Saya sangat mengagumi desain Hotel Sasando ya. Sasando itu hotel pertama di Kota Kupang, hotel bintang 3 di Kota Kupang. Lalu saya cukup terkagum-kagum dengan desainer Sasando. Yang pertama adalah konsepnya ada kolam, ada pool cafe, supaya orang sambil berenang bisa
beli makan, makanya murah. Baksonya yang enak hanya 15.000. Wah, harga merakyat ya. Sangat merakyat, 15.000. Ada lapangan futsal juga ya saya lihat. Ada dulu. lapangan futsal, orang main futsal, makan bila aqua di situ, makan. Harganya murah. Kayak warung-warung warung-warung Madura di pinggir jalan. Tapi untuk urusan kebersihan ya standar hotel. Standar hotel. Standar hotel, jadi bersih. Jadi memang fasilitas-fasilitas Sasando ini bukan hanya tagline-nya saja, tapi memang benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Jadi saya berkomunikasi dengan Pak Kabid Dikdasmen Provinsi NTT, pendidikan provinsi, untuk silahkan SMA, SMK yang ada di Kota Kupang membutuhkan fasilitas olahraga seperti kolam, silahkan pakai dengan harga 30.000. Kalau di hotel lain ada yang sudah 75.000, ada yang 60.000, bahkan ada yang sudah 150. Tapi di Sasando ya sudah. Tentunya kita sangat jaga kualitas. Saya sebagai direktur ya selalu merecek kualitas airnya bersih, kebersihan dan keamanan. Itu saya selalu jaga, itu standar itu yang harus dijaga. Begitu. Oke. Selain itu Pak, kira-kira fasilitas apa lagi yang ada di Sasando yang mungkin bisa kita informasikan supaya masyarakat juga tahu Pak? Ada tempat hiburan malam namanya Likurai. Sebelum diambil alih PT Floba Morata namanya Botol Musik. Sekarang sudah namanya Likurai. Tentunya Likurai ini menyediakan fasilitas hiburan malam, tapi tidak menyediakan fasilitas seks. Kadang-kadang orang melihat ada diskotik berarti itu sediakan fasilitas seks. Kami di Sasando saya cukup detail soal itu. Kita pakai kontrak, ketika ladiesnya datang kita pakai kontrak. Silahkan untuk hiburan malam silahkan, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas Sasando sebagai tempat prostitusi. Kan masyarakat kita selalu menilai itu ya, dan kalau ketahuan kita langsung kasih sanksi. Lalu orang selalu bicara tempat hiburan malam itu tempat peredaran narkoba macam-macam. Sehingga langkah-langkah itu saya ambil, dorong teman-teman Polresta, Polda NTT, silakan melakukan sidak. Silakan melakukan sidak untuk bisa menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena di otaknya masyarakat awam ya. Masyarakat awam bahwa tempat hiburan malam itu juga terjadi tempat prostitusi. Saya sering panggil Komisi Penanggulangan HIV Kota Kupang untuk tes, tapi sejauh ini kita tidak ada yang informasi ada yang mengidap HIV, tidak. Dan memang kita sangat steril soal urusan itu. Berarti benar-benar tempat hiburan malam, tetapi yang tidak menjurus ke arah negatif. Siap. Oke, luar biasa. Berbicara soal permasalahan yang ada dalam Sasando International Hotel, kalau saya boleh tahu Bapak, sejauh ini kan 8 bulan ya Bapak jadi direktur. Luar biasa, Bapak bisa menghasilkan dengan nominal sebesar 3,6 miliar tadi. Kira-kira Pak kalau boleh tahu target Bapak dalam jangka waktu berapa lama permasalahan tunggakan dan utang Sasando International Hotel ini bisa terselesaikan? Saya pinginnya tahun ini selesai. Tahun ini? Karena kan sendiri lihat kan kita masih tinggal beberapa PR. PR yang pertama membenahi plafon yang bolong di samping akibat ceroja itu. Lalu kita cat depan, pembenahan taman ya, pembenahan lapangan futsal, lalu di beberapa kamar di Likurai kita benahi, selesai. Untuk apa? Untuk memperindah dan mempercantik Sasando. Tentunya kalau kita dapat uang kita mulai cicil pajak, cicil BPJS TK, itu yang kita jaga. Saya punya ekspektasi cukup besar. Hanya tiba-tiba terjadi kebijakan efisiensi anggaran, akhirnya seperti kita berjalan di tempat. Begitu. Oke, jadi Bapak punya target lah ya.
kalau memang memungkinkan dalam tahun ini semua permasalahan ini clear. Bisa selesai. Saya sudah melakukan beberapa negosiasi dan memang saya berharap itu kita sempat RDP dengan DPR, Komisi 3. Mereka minta untuk dilakukan audit investigasi. Saya harap audit sudah oleh BPK. Saya berharap DPR NTT dan Gubernur lebih konsisten terhadap, terutama DPR Komisi 3, konsisten terhadap sikap mereka. Waktu kita RDP mereka marah-marah, bilang mau audit, saya tunggu untuk kapan audit begitu. Supaya permasalahan kita bisa selesai. Begitu. Ya. Kalau saya sih untuk menghindari fraud dan kebijakan pimpinan yang tidak masuk akal, saya pakai sistem laporan online keuangan. Jadi belanja apapun langsung terbaca. Jadi transaksi 100 rupiah pun langsung ketahuan. Supaya apa? Supaya transparansi keuangan jalan. Begitu. Luar biasa. Harapan Bapak ke depan, Pak, Sasando International Hotel ini, harapan ke depannya seperti apa? Harapan saya, karena visi saya sebagai direktur Sasando untuk masyarakat NTT, silahkan mari manfaatkan fasilitas kita yang ada. Tentunya ada yang kurang-kurang, tolong disampaikan untuk kita benahi. Kami tidak pernah menutup diri dengan urusan kritik. Ini semua fasilitas Sasando nih. Luar biasa. Begitu. Dan yang ini semua sudah 100%. Begitu. Dan makanan di Sasando lebih murah. Lebih murah ya. Kamarnya yang paling tinggi 1.500.000 untuk eksekutif. Tapi untuk yang biasa 350. Paling murah di 300 ya. Ya. Luar biasa. Nah, tentunya ini yang harus teman-teman media juga melihat ini. Saya juga kadang-kadang suka protes dengan teman-teman media, dapat informasi soal karyawan tidak terima gaji. Lalu saya bilang, saya lebih tidak terima gaji. Saya sudah 1 tahun tidak terima gaji. Nah, tapi memang ada tapinya. Mereka dengan saya agak sedikit berbeda. Mereka kan gantungan pekerjaannya di sini. Kalau saya kan dosen, jadi tidak apa-apa. Ini bagian dari pelayanan dan pengabdian saya untuk NTT begitu. Siap. Oke, Pak John, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya berharap Sasando International Hotel bisa lebih maju lagi ke depannya. Visi misi Bapak bisa tercapai dan nama dari Sasando International Hotel benar-benar bisa lebih besar dan keluar. Amin. Kita butuh dukungan. Siap. Kita butuh publikasi lebih banyak. Dan tentunya teman-teman hotel lain juga mengalami kayak seperti Sasando. Karena efisiensi anggaran lalu terjadi pengurangan karyawan. Kami di sini belum ada pengurangan. Hanya kami masih berharap lah untuk teman-teman masyarakat NTT bisa melirik kami untuk. Karena yang kalau tidak diurus secara baik, Sasando bisa menyumbangkan kemiskinan absolut. Oke. Terima kasih Pak John untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi kita dalam podcast berikutnya. Terima kasih buat teman-teman. Oke, si podcast, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Demikian wawancara singkat kita dengan Bapak John Lim, Direktur Sasando International Hotel. Sampai jumpa lagi pada podcast kita selanjutnya. Bye-bye.